Tanah air ku tidak kulupakan, kan terkenang selama hidupku. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepala SMP Negeri 14 Surakarta, Bapak Jaka Rusdianta SPD MPD yang saya hormati, calon guru penggerak Ibu Nurul Hudayati Eskom MPD yang saya hormati, Bapak Ibu guru beserta karyawan SMP Negeri 14 Surakarta yang saya hormati. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, Tuhan yang Maha Esa. Alhamdulillah kita bisa berkumpul di sini dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Pada kesempatan hari ini kita akan menyaksikan yaitu aksi nyata modul 1.1 dan 1.4 filosofis pendidikan Ki Hajar Dewantara dan budaya positif di SMP Negeri 14 Surakarta oleh Ibu Nurul Hudayati Eskom MPD, calon guru penggerak angkatan 4 pemerintah Kota Surakarta. Terlebih akan saya bacakan susunan acara. Yang pertama pembukaan, kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya, ketiga sambutan Kepala SMP Negeri 14 Surakarta, keempat sosialisasi dari calon guru penggerak angkatan 4 pemerintah Kota Surakarta Ibu Nurul Hudayati Eskom MPD. Acara yang kelima penutup. Sangat mendukung Bapak Ibu yang nantinya ingin menjadi calon guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala SMP Negeri 14 Surakarta, Bapak Jaka Rusdianta SPD MPD. Yang terhormat Bapak Ibu guru karyawan SMP Negeri 14 Surakarta. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas nikmat dan rahmatnya kita semua diberi kesehatan sehingga di siang hari ini kita bertemu di tempat ini dalam rangka aksi nyata calon guru penggerak angkatan 4 Kota Surakarta dari SMP Negeri 14 Surakarta. Di sini saya akan memaparkan untuk sosialisasi filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara dan budaya positif. Ini adalah aksi nyata saya modul 1 yang modul 1 sudah selesai untuk pendidikan guru penggerak. Sebelum masuk ke modul 2, kita harus aksi nyata untuk modul 1. Di sini modul 1.1 yaitu sosialisasi filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara dan modul 1.4 budaya positif. Untuk modul 1.1 filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara itu nama lainnya itu adalah Raden Mas Suwardi Suryamitra, lahir di Yogyakarta 2 Mei tahun 1889. Beliau adalah pendiri Taman Siswa dan juga Bapak Pendidikan Indonesia. Makanya tanggal 2 Mei saat ini diperingati sebagai Hari Pendidikan. Ki Hajar Dewantara sendiri melawan penjajahan Belanda melalui pendidikan. Diharapkan nanti kita bisa mencontoh
paradigma yang disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara dalam buku-bukunya, kemudian dalam intisari pemikiran Ki Hajar Dewantara. Nah, intisari pemikiran Ki Hajar Dewantara, ya biasanya disingkat dengan KHD. Pendidikan itu adalah tempat persemaian benih-benih kebudayaan. Pendidikan dan kebudayaan adalah satu kesatuan yang utuh. Pendidikan itu adalah landasan pembentukan keberadaan bangsa. Nah, tujuan pendidikan itu apa? Tujuan pendidikan menurut KHD itu adalah menuntun. Ingat di sini sering kita untuk guru penggerak itu menuntun segala kodrat yang ada pada anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya. Kodrat di sini adalah kodrat alam dan kodrat zaman. Ya, nanti di belakang kita sampaikan kodrat alam seperti apa, kodrat zaman seperti apa. Nah, inti dari filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara itu adalah perubahan. Tidak boleh statis, ya, perubahan ke arah yang lebih baik dan selalu bergerak sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Ya, di sini dicontohkan seorang guru harus mengikuti pembelajaran, mengikuti kodrat alam. Maksudnya bagaimana? Maksudnya kita berada di daerah perkotaan. Dicontohkan mungkin pembelajaran prakarya. Perkotaan itu adanya apa? Jangan disuruh untuk mencari bunga pinus karena di sini nggak ada. Jangan disuruh untuk mencari pasir di pantai. Nah, itu kodrat alam. Pendidikan di daerah perkotaan sama pedesaan itu nanti kodrat alamnya lain. Media yang digunakan pun juga lain. Kemudian kodrat zaman. Ya, ini sekarang ini adalah kodrat zamannya IT. Bapak Ibu guru harus bergerak mengikuti kodrat zaman. Kemudian dasar pemikiran KHD, guru itu diibaratkan seorang petani. Petani yang menanam padi. Ya. Kemudian siswa itu adalah benihnya, benih padi. Nah, sekolah itu adalah ladangnya. Kita tidak bisa menuntut anak itu dari benih padi menjadi jagung, tidak bisa. Tetap semuanya nanti menjadi padi. Itu adalah pemikiran KHD. Kita hanya bisa memupuk, kemudian mencabut rumput ya di sekitarnya dan seterusnya. Nah, dasar pendidikan KHD seperti inilah gambarannya. Nah, tidak memaksa dan anak mempunyai hak yang sama. Nah, peran guru menuntun laku pertumbuhan kodrat anak sesuai dengan tujuan pendidikan, yaitu menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Inilah tujuan dari pendidikan menurut KHD. Kemudian menurut KHD, budi pekerti atau watak atau karakter merupakan perpaduan antara gerak pikiran, perasaan, dan kehendak atau kemauan sehingga menimbulkan tenaga. Budi pekerti juga dapat diartikan sebagai perpaduan antara cipta atau kognitif, karsa atau afektif sehingga menciptakan karya atau psikomotor. Sesuai dengan penilaian kita juga di sini kita menilai kognitif, afektif, dan psikomotor, sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Kesempurnaan budi pekerti membawa anak pada kebijaksanaan. Nah, konsep pendidikan Ki Hajar Dewantara yang disebut juga dengan trilogi pendidikan KHD. Yang pertama, engarso sung tulodo. Di depan seorang pendidik harus dapat memberi contoh, teladan. Ya. Kemudian emadya mangun karso, di tengah seorang pendidik itu memberikan semangat.
Tuturi Handayani, seorang pendidik harus berada di belakang siswa untuk memberi dorongan atau arahan. Ini adalah konsep pendidikan Ki Hajar Dewantara. Ya, jadi ing arsa sungtulodo, ing madya mangunkarsa, tuturi handayani. Nah, muara dari nanti pendidikan Indonesia adalah mencetak profil pelajar Pancasila. Ya, profil pelajar Pancasila itu ada 6. Yang pertama, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, kemudian mandiri, bergotong royong, bernalar kritis dan kreatif. Ya, diharapkan nanti kurikulum yang baru itu mencetak profil pelajar Pancasila. Nah, profil pelajar Pancasila ke-6 tadi, yang pertama, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Elemen kuncinya apa? Ya, akhlak beragama, akhlak pribadi, akhlak kepada manusia, akhlak kepada alam, akhlak bernegara. Kemudian berkebinekaan global. Elemen kuncinya apa? Yaitu mengenal dan menghargai budaya, kemampuan komunikasi interkultural dalam berinteraksi dengan sesama, refleksi dan tanggung jawab terhadap pengalaman kebinekaan. Kemudian gotong royong. Yang ketiga, untuk profil pelajar Pancasila yang ketiga adalah gotong royong. Elemennya kolaborasi, kepedulian, dan berbagi. Kemudian yang keempat itu adalah mandiri. Elemennya kesadaran akan diri dan situasi yang dihadapi, kemudian regulasi diri. Yang kelima, bernalar kritis. Elemennya memperoleh dan memproses informasi dan gagasan, menganalisis dan mengevaluasi penalaran, merefleksi pemikiran dan proses berpikir, kemudian mengambil keputusan. Yang terakhir adalah yang keenam, kreatif. Menghasilkan gagasan yang orisinal dan menghasilkan karya dan tindakan yang orisinal. Ini adalah profil pelajar Pancasila. Nah, implementasi di sekolah atau di kelas seperti apa? Pembelajaran yang berpusat pada peserta didik, ya, atau student center. Proses pembelajaran harus menyenangkan dengan bermain. Ciri dari pembelajaran yang diajarkan Ki Hajar Dewantara itu adalah bermain tapi belajar. Ya, bermainnya itu ada unsur belajarnya. Serta di situ penanaman budi pekerti. Penanaman nilai karakter seperti sebelum pembelajaran dimulai. Di sini sudah semua jadi sebelum pembelajaran dimulai atau setelah pembelajaran selesai, anak-anak berdoa terlebih dahulu. Itu salah satu implementasi di sekolah. Membangun kolaborasi dengan semua warga sekolah dan orang tua peserta didik. Kemudian ini hasil aksi nyata untuk modul 1.1 yang saya lakukan, yaitu membuat pembelajaran yang menyenangkan berorientasi pada peserta didik dengan melaksanakan pembelajaran berbasis game. Kemudian di sini ya kolaborasi dengan teman sejawat. Kemudian ini adalah kolaborasi dengan pembimbing praktek. Ya, pembimbing praktek Ibu Eni dari SMA Negeri 3 Surakarta. Nah, itu tadi Bapak Ibu untuk modul 1.1 tentang filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Sekarang untuk saya sisipkan untuk modul 1.2 yaitu nilai dan peran guru penggerak. Nanti seperti apa kok saya harus aksi nyata nilai dan peran guru penggerak di sini. Nilai guru penggerak itu mandiri, reflektif, inovatif, kolaboratif, dan berpihak pada murid. Jadi ada 5 nilai guru penggerak
yang harus ada pada guru penggerak. Kemudian peran guru penggerak, yang pertama sebagai pemimpin pembelajaran, menggerakkan komunitas praktisi, coach bagi guru yang lain, kemudian mendorong kolaborasi antar guru, mewujudkan kepemimpinan murid. Ini adalah nilai dan peran guru penggerak. Ini berada di modul 1.2 yang kita pelajari. Yang ini saya sampaikan ke Bapak Ibu guru semuanya. Nah, selanjutnya yaitu modul 1.4. 1.4 tentang budaya positif. Ya, tentang budaya positif. Nah, budaya positif atau ekosistem positif, kita ambil contoh perbandingannya dengan hidup tumbuh-tumbuhan. Seorang petani dalam hakikatnya sama kewajibannya dengan seorang pendidik yang menanam padi misalnya. Ya, hanya dapat menuntun tumbuhnya padi. Ia dapat memperbaiki kondisi tanah, memelihara tanaman padi, memberi pupuk dan air, membasmi ulat-ulat atau jamur-jamur yang mengganggu hidup tanaman padi dan lain sebagainya. Itu adalah ibaratnya dari seorang guru. Ya. Nah, kemudian eksplorasi konsep, ya. Di sini mempelajari 6 hal tentang perubahan paradigma, stimulus respon, lawan teori kontrol. Kemudian arti disiplin dan 3 motivasi perilaku manusia, keyakinan kelas, hukuman dan penghargaan, kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol, dan segitiga restitusi. Perubahan paradigma teori kontrol atau ilusi kontrol. Yang pertama adalah ilusi guru mengontrol murid. Ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Ini adalah perubahan paradigma teori kontrol atau ilusi kontrol. Nah, perubahan paradigma, ya, stimulus respon menjadi teori kontrol. Bisakah kita mengontrol seseorang? Stimulus responnya, kemudian teori kontrolnya seperti apa? Kemudian yang kedua di sini makna disiplin. Kalau kita biasanya disiplin kaitannya sama waktu. Nah, nanti disiplin sini kaitannya dengan apa? Makna disiplin, ya, disiplin dari bahasa Latin disiplina, ya, disiplina yang artinya belajar. Makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid Sokrates dan Plato. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan, apa yang dia hargai. Namun dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Nah, kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Itu makna disiplin. Nah, kemudian teori motivasi perilaku manusia. Ya, ini seyogianya motivasi itu berasal dari internal. Untuk yang pertama, ini untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Ya, ini termasuk motivasi eksternal, motivasi yang dari luar. Dan ini berlaku sementara untuk motivasi eksternal. Ya, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Ini termasuk motivasi eksternal. Untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi, apa yang akan saya dapatkan apabila saya tidak melakukannya? Ini termasuk motivasi eksternal. Kemudian yang ketiga inilah yang kita harapkan untuk menghargai diri sendiri, menjadi insan sesuai harapan kita. Saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Ini adalah motivasi internal
tujuan disiplin positif. Nah, ini merdeka, ya, sering Bapak Ibu guru mendengar merdeka belajar. Yang sekarang ini diharapkan kita merdeka belajar. Nah, menurut Ki Hajar Dewantara, merdeka itu adalah tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Ya. Kemudian di sini kita tadi belajar budaya positif. Budaya positif sebelumnya ada lingkungan positif, keyakinan kelas, kemudian peraturan kelas, ya, atau peraturan sekolah. Nanti ada keyakinan sekolah, lingkungan yang positif akan menjadi budaya positif. Nah, nanti Bapak Ibu guru bisa membedakan antara keyakinan kelas, hukuman, dan penghargaan. Ya, nanti penghargaan itu baik atau tidak? Nah, nanti akan kita bahas di sini. Mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Kalau peraturan, ya, kalau peraturan seperti apa, keyakinan seperti apa? Nah, ada pertanyaan, mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Mengapa kita memiliki peraturan 3M menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak 1,5 meter? Mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Nah, seperti ini untuk mendukung motivasi intrinsik, kembali ke nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan. Ini kalau jenengan sudah besok, fungsi dari masker untuk apa? Kita sendiri yang berpikir, oh ini untuk melindungi diri kita dari virus. Nah, berarti itu adalah motivasi intrinsik. Tanpa ada peraturan, karena itu sudah menjadi keyakinan, itu jenengan akan pakai masker terus. Kemudian kenapa harus pakai helm? Ya sama di sini. Oh, itu untuk melindungi kepala kita agar saat jatuh umpamanya kita tidak terjadi apa-apa. Itu karena keyakinan dalam diri kita. Oh, karena kalau motivasinya secara ekstrinsik karena ada polisi nanti dia nah, kalau ada polisi saja pas pakai helm, kalau enggak pakai. Nah, seperti itu. Kemudian keyakinan kelas itu adalah kesepakatan kelas. Ya, di sini kesepakatan di ruang ini juga bisa. Contohnya apa? Saat pelatihan tidak boleh makan atau minum di sini. Menjadi kesepakatan bersama. Maka harus dipatuhi bersama. Karena ini sudah menjadi keyakinan. Kemudian kami di sini kesepakatan kelas, kami guru dan murid yang saling menyayangi. Kami murid yang semangat belajar. Kami murid yang peduli dengan teman-teman. Jadi ini adalah kesepakatan kelas bersama contohnya. Jadi di saat ikut guru penggerak, pertama kali masuk kelas kita akan membuat keyakinan. Keyakinan di kelas ini apa? Yang pertama, ketika nanti bertanya, tunjuk tangan. Jadi ketika nanti ada yang bertanya langsung tunjuk tangan. Ya. Kemudian keyakinan kelas yang kedua, masuk tepat waktu. Jika tidak tepat waktu, nah, maka akan ada melanggar untuk kesepakatan kelasnya. Nah, ini untuk peraturan dan keyakinan kelas. Peraturannya selalu kembalikan buku ke tempatnya. Keyakinan kelasnya dia tanggung jawab. Kalau dia memiliki tanggung jawab, dia akan mengembalikan buku pada tempatnya. Kemudian dilarang mengganggu orang lain. Itu peraturannya. Keyakinan kelas atau nilai kebajikan yang dituju, menghormati orang lain dan diri sendiri. Kemudian hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Menghormati orang lain, komitmen pada tujuan. Kemudian dilarang melakukan kekerasan. Keselamatan, ya, keyakinan kelasnya itu adalah keselamatan dan menghargai orang lain. Dilarang menggunakan narkoba,
keyakinan kelasnya adalah kesehatan. Bergantian atau menunggu giliran. Peraturannya, keyakinan kelasnya menghormati orang lain dan kesabaran. Menggunakan masker, kesehatan dan keselamatan. Jangan berlari di kelas atau koridor, itu adalah keselamatan dan keamanan. Ini adalah peraturan dan keyakinan kelas. Jadi kalau peraturan itu motivasinya ada intrinsik, ada ekstrinsik. Kalau keyakinan kelas itu dari intrinsik, dari dalam diri orang tersebut. Nah, di sini ada dihukum oleh penghargaan. Jadi Bapak Ibu, tidak semuanya kita memberikan penghargaan itu sebagai reward ke anak. Jadi sebuah penghargaan ke anak-anak bangga. Di situ juga ada hukuman. Hukuman apa? Mungkin pas pelaksanaan kelas, ya ada lomba di kelas, ada penghargaan ke siswa, ya ada penghargaan ke siswa. Secara tidak langsung penghargaan itu juga menghukum si anak, menghukum bagi anak yang tidak mendapatkan hasil seperti itu. Ya, jadi nanti ada sebagian yang hukuman itu adalah penghargaan itu ada juga hukumannya. Kemudian pengaruh jangka pendek dan jangka panjang dari penghargaan tersebut. Penghargaan menghukum, kemudian penghargaan mengurangi ketepatan, penghargaan tidak efektif, dan penghargaan merusak hubungan. Ini adalah dihukum oleh penghargaan. Apa boleh memberikan penghargaan? Boleh, sebagai apresiasi kita kepada si anak. Tujuannya agar memacu yang lain. Nah, kemudian ini Bapak Ibu, mari kita kita bedakan. Saya sambil berdiri. Kita bedakan antara itu hukuman atau konsekuensi. Yang pertama, mencatat 100 kali ke dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat sekolah. Itu hukuman atau konsekuensi Bapak Ibu? Hukuman. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman. Murid diminta push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman. Oke. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Oke. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi. Kemudian meminta murid tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Ya. Jadi meminta murid tidak mengenakan sepatu seharian itu adalah hukuman. Nanti akan dibahas di selanjutnya ini tentang restitusi. Jadi kita tidak mengejudge anak langsung dihukum enggak, tapi pakai segitiga restitusi. Kenapa tidak menggunakan sepatu hitam? Alasannya apa? Nah, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Hukuman atau konsekuensi? Ini masuk ke konsekuensi karena berkaitan dengan mapel PJOK. Kalau ini yang mengerjakan guru matematika, ini merupakan hukuman. Seperti itu. Jadi Bapak Ibu harus bisa membedakan antara hukuman dan konsekuensi atau sanksi. Jadi tindakan guru seperti apa itu termasuk hukuman atau sanksi. Nah ini. Kemudian perbedaan hukuman dan sanksi. Nah, kalau hukuman sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Kalau sanksi, ya konsekuensi sesuatu harus terjadi. Contohnya apa? Contohnya ada anak di kelas ini tidak menggunakan seragam olahraga.
Kita langsung memberikan suruh lari karena tidak menggunakan pakaian olahraga. Warnanya hijau, dia pakai sembarangan. Nah, suruh lari itu merupakan hukuman. Kenapa? Kita belum nanya. Sesuatu itu terjadi dia pakai seragam olahraga yang beda dengan temannya, itu kenapa? Jadi harus pakai segitiga restitusi. Kemudian membuat anak sakit. Sakit di sini bukan fisik. Kalau sekarang fisik udah enggak ya. Jadi maupun sakit hati untuk jangka waktu lama. Kalau dengan perso teman-temannya pasti murid-muridnya yang dulu pasti sering diingat yang negatifnya kebanyakan gitu. Karena hukuman itu memang jangka waktunya lama. Kemudian konsekuensi apa? Membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek. Ya. Kemudian anak membenci kedisiplinan. Konsekuensinya anak menghargai disiplin. Hukuman itu adalah paksaan. Kalau sanksi itu adalah stimulus atau tanggapan. Mendorong anak menyakiti diri sendiri itu hukuman. Mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri itu adalah konsekuensi atau sanksi. Kemudian hukumannya konsep diri yang buruk. Sanksinya konsep diri yang baik. Hukumannya anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan. Sanksinya anak belajar untuk mematuhi peraturan. Hukumannya marah, rasa bersalah, dipermalukan, merasa tak dihargai. Sanksinya atau konsekuensinya kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara. Inilah perbedaan hukuman dan sanksi atau konsekuensi. Nah, kita masuk ke kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia itu ada 4. Yang pertama cinta kasih, yang kedua penguasaan, ketiga kesenangan, keempat kebebasan. Nah, tadi ya cinta kasih, penguasaan, kesenangan, kebebasan. Nah, monggo Bapak Ibu kita jawab. Nanti masuk ke kebutuhan yang mana dari keempat ini? Cinta kasih, penguasaan, kesenangan, dan kebebasan. Ibu guru bilang, aku tidak boleh bersenandung sewaktu mengerjakan tugas. Katanya kelas harus tenang, tidak ada suara. Padahal kan aku suka dan senang menyanyi. Itu kebutuhan apa di anak? Tadi kebutuhan aku senang menyanyi, kesenangan. Jadi ini adalah kebutuhan kesenangan. Yang kedua, ibu guru tidak menyapaku hari ini, padahal aku pakai jepit rambut baru. Nah, berarti si anak kebutuhannya apa? Cinta kasih, ya kasih sayang. Yang ketiga, aku bosan. Masa belajarnya cuma gitu-gitu aja, dengerin ibu guru saja. Ini termasuk apa? Kebebasan. Yang keempat, aku sebel. Gambarku tidak rapi. Malah ibu guru nunjukin ke teman-temanku di depan kelas. Kebutuhan apa? Penguasaan. Berarti dulu ya. Dan kita lanjutkan lagi, tinggal sebentar Bapak Ibu. Nah, kebutuhan dasar manusia ada 4 ya. Jadi kita harus tahu, oh ini kebutuhan siswa apa. Kadang siswa berbuat kurang baik di sekolah, mungkin ada salah satu atau 2 atau 3 atau 4 kebutuhan dasar yang mereka nggak ada. Ya, mereka butuhnya apa? Nah, selanjutnya budaya positif. Yang materi selanjutnya adalah 5 posisi kontrol. Kita berada di penghukum, pembuat orang merasa bersalah, kita sebagai teman, pemantau atau manajer. Nah, ketika kalau penghukum dan pembuat orang merasa bersalah itu adalah identitas gagal atau kontrol dari luar, kemudian yang teman dan pemantau itu juga kontrol dari luar dan kontrol dari diri itu adalah manajer. Nah, guru berbuat kalau sebagai penghukum, menghadik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, menyindir.
penghukum. Kemudian guru berkata, kalau kamu tidak melakukannya, awas ya, rasakan. Nah, ini adalah guru sebagai penghukum. Hasilnya apa? Anak memberontak, menyalahkan orang lain dan sering berbohong. Berbohongnya agar tidak melakukannya lagi. Kaitan dengan dunia berkualitas, murid meletakkan guru di luar dunia berkualitas. Murid berkata, biarkan saja, nanti juga marah-marah lagi. Nah, dampak pada murid apa? Murid mengulangi kesalahan yang sama. Kemudian membuat orang merasa bersalah, berceramah dan mengatakan, seharusnya kamu ini. Nah, ibu kecewa karena kamu tidak mengerjakan PR. Nah, kamu seharusnya sudah tahu. Ibu lelah sekali mengatakannya, ibu stres. Nah, itu adalah membuat orang merasa bersalah. Hasilnya apa? Menyembunyikan, menyangkal, dan berbohong. Kemudian kaitan dengan dunia berkualitas, murid meletakkan guru di dalam dunia berkualitas. Nah, murid berkata, maafkan saya. Dampak pada murid apa? Merasa rendah diri. Kemudian teman, ya, posisi kontrol yang ketiga, kita sebagai teman. Guru sebagai teman itu membuatkan alasan-alasan untuk muridnya. Ayolah, lakukan demi ibu. Masa kamu tidak mau? Ingat tidak, ibu pernah bantu kamu ini. Nah, itu guru sebagai teman. Hasilnya apa? Ketergantungan. Kemudian kaitan dengan dunia berkualitas. Murid meletakkan guru sebagai orang yang sangat penting di dunia berkualitas. Kemudian murid berkata, saya pikir bapak, ibu, teman saya, ternyata begitu. Jadi ketika guru melakukan kesalahan, yang dikatakan siswa adalah seperti itu. Dampak pada murid apa? Lemah, tidak mandiri, dan tergantung. Kemudian posisi kontrol yang keempat adalah pemantau, menghitung dan mengukur apa peraturannya. Kemudian hasilnya menyesuaikan diri bila diawasi. Kaitan dengan dunia berkualitas, murid meletakkan guru, peraturan, dan hukum di dunia berkualitas. Dampak pada murid menitik beratkan pada sanksi atau hadiah untuk dirinya. Identitas berhasil itu adalah guru sebagai manajer mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Guru berkata, apa yang kita yakini, apa yang bisa kau kerjakan untuk memperbaiki masalah ini. Kemudian hasilnya menguatkan pribadi. Kaitan dengan dunia berkualitas adalah murid meletakkan dirinya sebagai individu yang positif dalam dunia berkualitas. Kemudian bagaimana caranya saya bisa memperbaiki keadaan? Ini adalah yang ditanyakan siswa. Dan dampak bagi murid ini adalah mengevaluasi diri, bagaimana cara memperbaiki diri. Nah, di sini termasuk nada suara. Apa yang tersampaikan dari sebuah pesan, ya, kata-kata 10%, nada suara 35% dan bahasa tubuh 55%. Nah, ini adalah restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Nah, ini ciri-ciri restitusi, ya, bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Nah, ini adalah segitiga restitusi yang diharapkan semua masalah akan teratasi dengan segitiga restitusi. Yang pertama, menstabilkan identitas. Itu kita berkata, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan kesalahan ini. Kemudian validasi tindakan yang salah. Kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Adakah cara yang lebih baik, yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Kemudian menanyakan keyakinan. Nilai-nilai apa yang telah kita sepakati? Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Nah, ini segitiga restitusi. Jadi setiap masalah bisa diselesaikan dengan segitiga restitusi. Nah, ini tadi ya, contoh-contohnya. Kemudian ini untuk aksi nyata untuk modul 1.4 membuat keyakinan kelas. Anak ingin kelasnya seperti apa? Suruh nulis di depan. Ya, suruh nulis di depan. Ini yang sudah itu kelas 7D dan 7E.
Mungkin Bapak Ibu yang ngajar kelas 7DE nanti bisa melihat keyakinan kelas di kelas 7D sama 7E. Ini keyakinan kelasnya seperti ini. Jadi semua siswa menggunakan kertas, kemudian menempelkan, menulis, kemudian kita sepakati bersama. Ya, kelas harus selalu bersih. Dan itu kan keyakinan anak. Dan itu akan melekat daripada nanti kita membuat dilarang, nanti akan lebih mengenal untuk keyakinan kelas. Ini tugasnya untuk wali kelas, ya, Bapak Ibu membuat keyakinan kelas bersama murid di kelasnya masing-masing. Ya, jadi untuk wali kelas nanti mohon bebas untuk kertas-kertasnya nanti bisa ambil di TU untuk membuat keyakinan kelas yang terpajang di kelasnya masing-masing. Anak yang diinginkan seperti apa? Ya, ditulis. Kelas harus bersih, disiplin waktu. Ini harus disepakati semua anggota kelas tersebut. Ya. Iya, seperti kontrak pembelajaran. Iya. Di CGP istilahnya keyakinan kelas. Iya. Jadi keyakinan kelas bisa permakulnya masing-masing. Jadi keyakinan kelas bisa permakulnya masing-masing juga bisa. Ya, untuk wali kelas membuat kesepakatan bersama dalam anggota kelas tersebut, keyakinan kelas yang diharapkan di kelas tersebut apa? Kelasnya beda-beda karena siswanya juga beda-beda. Ya, seperti itu Bapak Ibu untuk penyampaian aksi nyata saya untuk CGP Angkatan 4 Kota Surakarta. Demikian tadi sosialisasi filosofi pendidikan belajar di Langkara dan budaya positif. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian Bapak Ibu aksi nyata dari calon guru penggerak Angkatan 4 Kota Surakarta, Ibu Nurul Hudayati Eskom MPD. Selanjutnya Bapak Ibu di penghujung acara yaitu penutup, saya dalam membawakan acara sama mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.